Rumiati? Iya, Pak. Nah, oke, Bu Rumiati. Hari ini saya sebagai coach, Bu Rumiati sebagai coach. Iya. Nah, baik, selamat sore Bu Rumiati. Sore, Pak. Dari minggu kemarin, Bu Rumiati ada yang mau diceritakan kepada saya. Apa kira-kira itu yang mau diceritakan? Yang ingin saya ceritakan yaitu ini sedikit ada masalah ya, Pak. Yaitu saya ingin menceritakan mengenai pembelajaran saya di jam akhir, Pak. Kebanyakan di jam akhir ini anak-anak itu banyak yang tidur dan kebanyakan di antara mereka mengatakan kalau jam akhir itu lapar, Pak. Itu jadi proses pembelajaran saya sering terganggu, Pak. Bukan saya aja dan teman-teman yang lain juga seperti itu, Pak. Oke. Jadi pelajaran di akhir dan itu bisa nanti mengganggu kepada pembelajaran yang Bu Rumiati laksanakan gitu Ibu Rumiati ya? Iya, Pak. Oke. Nah, dari jam pembelajaran tersebut, di jam pembelajaran terakhir itu, kira-kira ada enggak yang trik yang bisa Ibu Rumiati sampaikan atau Ibu Rumiati lakukan supaya anak ini jangan ngantuk lagi gitu? Ini baru perencanaan ya, Pak. Saya ada rencananya ingin memanggil siswa tersebut. Kira-kira apa penyebabnya dia ngantuk tersebut dan apa penyebabnya sering mengatakan yang namanya kata lapar tersebut. Setelah tahu di mana titik permasalahannya, baru nantinya ada tindak lanjut berikutnya. Itu rencana yang ingin saya lakukan, Pak. Jadi itu baru rencana, tapi sudah Bu Rumiati lakukan pemanggilan atau bagaimana? Ingin saya lakukan, Pak, dalam minggu ini dan ingin dilakukan pemanggilannya selain siswa. Kalau sudah tahu apa titik permasalahannya, setelah itu saya juga ingin memanggil orang tua dari siswa tersebut. Setelah itu kita adakan yang namanya diskusi antara siswa dan orang tuanya, Pak. Kira-kira apa penyebabnya? Terus dari cerita yang didapat, Pak, kebanyakan anak-anak itu pulang sekolah itu mereka cari makan, Pak. Untuk menghidupi biaya mereka masing-masing atau pulang sekolah itu mereka cari makan dan kalau mereka tidak kerja pulang sekolah mereka tidak makan, Pak. Oh, dengan istilah dia membantu orang tuanya begitu? Bukan, Pak. Mereka itu kebanyakan jauh dari orang tuanya, jadi mereka itu di sini mandiri. Jadi pulang sekolah mereka cari makan sendiri, Pak. Jadi kebanyakan mereka dapat sehari itu, habis sehari itu. Jadi rencana saya ingin memberikan usulan kepada anak-anak itu. Bagaimana kalau makanan yang mereka dapatkan disisakan untuk pagi hari. Agar mereka bisa sarapan pagi hari dan jam akhir pelajaran mereka tidak terganggu. Itu salah satu usulan yang akan saya berikan kepada anak-anak, Pak. Nah, itu yang Ibu sampaikan itu tentang usulan Ibu itu, apakah sudah dicoba atau bagaimana itu? Baru setahap percobaannya, Pak. Belum secara keseluruhannya, Pak. Nah, coba ceritakan apa kira-kira setahap itu? Dari mereka tidur itu kan kita memanggil dulu bergantian kelasnya. Terus dari yang tadi kan sebelumnya kan saya tidak tahu penyebabnya. Kenapa mereka tidur siang? Kenapa mereka itu selalu mengatakan lapar? Jadi yang setahap yang saya kerjakan itu saya baru mengetahui kalau mereka itu pulang sekolah itu harus bekerja dan cari makan buat sarapan mereka berikutnya. Kalau bukan dari cerita itu dari mana lagi saya tahu? Jadi setelah saya mengetahui ini kira-kira apa tindak lanjut saya berikutnya lagi. Jadi dari keterangan mereka ini baru saya mendapatkan sebuah masukan sedikit. Kira-kira setelah pemanggilan ini ada tahap lanjutan berikutnya yaitu dengan cara pemanggilan orang tua, diadakan diskusi gitu, Pak. Dengan adanya pendekatan dan yang Ibu sampaikan kepada siswa Ibu itu,
bagaimana kira-kira hasil dari itu? Dan Pak, hasil dari yang disarankan pada tadi di Apa kurang jelas apa yang Bapak sampaikan. Halo. Halo Bu Rumiati. Tadi Bu Rumiati Iya, Pak. menyampaikan bahasanya sudah mencoba Iya. melakukan pendekatan Iya. kepada anak, apa-apa penyebabnya. Iya. Nah, Ibu lakukan kepada anak itu. Nah, bagaimana hasil yang telah Ibu lakukan itu? Walaupun anak sebagian baru ya. Iya, dengan melakukan pemanggilan kemarin, Pak, itu sudah mendapatkan sedikit titik terang, Pak, dari mereka setelah memberikan masukan agar mereka menyisakan makanannya untuk pagi. Ternyata itu berjalan bagus, Pak, tapi belum secara keseluruhannya. Sebagian dari mereka memang tidak ngantuk lagi dan tidak mengatakan lapar lagi, Pak, pada jam siang. Karena mereka menyisakan makanan tadi. Jadi yang saya rencanakan itu sudah berjalan lancar, tapi belum secara keseluruhan, Pak. Oke. Jadi itu sudah bagus itu, dan solusi yang berikan Ibu usahakan kepada peserta didik sehingga yang namanya anak ngantuk sudah mulai berkurang. Nah, jadi untuk ke depannya untuk anak ini bisa menerima pelajaran dengan baik, apa keinginan Bu Rumiati untuk ke depannya supaya anak ini seluruhnya bisa fokus kepada pelajaran, tidak ngantuk lagi, tidak mengatakan lapar lagi gitu. Kalau mereka sudah fokus belajar, Pak, dan tidak mengantuk lagi, otomatis pembelajaran yang kita sampaikan itu akan berjalan efektif, Pak. Dan mereka itu kan mendapatkan peningkatan dari kemarin yang kurang minat belajarnya, akhirnya menjadi ada peningkatan dalam minat belajarnya, jadi Pak. Nah, kayak kemarin misalnya pembelajarannya mereka cuma mendapatkan setengah-setengah, tapi sekarang ini setelah adanya yang namanya diskusi walaupun setahap baru, tapi sudah ada perubahan sedikit, Pak. Oke. Nah, untuk kedepannya, apa yang bisa Ibu Rumiati lakukan supaya proses belajar itu berjalan dengan baik dan seluruh peserta didik lah begitu, ya, tidak ada istilah lagi ngantuk, tidak ada lagi istilah lapar. Apa rencana Ibu Rumiati untuk kedepannya? Rencana untuk kedepannya yaitu Bu, Pak, saya ingin mengajak sama teman-teman yang mengajar di jam akhir untuk mengadakan diskusi dengan orang tua dan memberikan masukan beberapa kepada orang tua agar bisa membantu sedikit biaya anaknya dalam pendidikan agar tidak mengganggu pendidikan si anak. Itu salah satunya, Pak. Jadi rekan-rekan yang ada di sekolah, Pak. Itu salah satunya, Pak. Mungkin ini penyebabnya berbeda antara sekolah saya yang lama dengan sekolah yang saya sekarang, Pak. Kalau sekolah yang lama kan tidak ada yang namanya mengatakan ngantuk atau lapar. Mungkin tempat saya sekarang ini mungkin kondisi atau keadaannya berbeda dengan yang kemarin, Pak. Nah, oke, Bu Rumiati. Jadi orang yang bisa Ibu Rumiati atau bekerja sama mungkin melalui rekan sejawat ya Bu ya. Rekan sejawat Iya, juga untuk kira-kira bisa nak Ibu Rumiati gambarkan kapan kira-kira bisa Ibu Rumiati realisasikan untuk panggilan orang tua peserta didik? Kemungkinan itu kan harus direncanakan dulu, Pak. Kan baru kemarin itu kan baru dijalankan pemanggilan siswanya. Baru rencananya minggu depan lah, Pak. 1 minggu lagi, Pak. Kira-kira Bu Rumiati apa yang dapat Ibu Rumiati Bu Rumiati rasakan pada coaching kita pada sore hari ini, dari coaching kita pada sore hari ini? Mungkin dari pembicaraan kita pada sore hari ini, dari permasalahan yang saya hadapi mungkin sudah
sudah ada perubahannya sedikit, sudah ada masukan sedikit, sudah ada solusinya, gitu Pak. Oke, terima kasih. Bu Rumiati, kita tunggu untuk update tentang kegiatan Bu Rumiati minggu depannya begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, silakan Bu Rumiati, lanjutkan lagi. Ya, baik Pak, kita mulai kepada sesi yang kedua Pak. Sesi yang kedua di sini saya sebagai koknya ya Pak, Bapak sebagai koknya ya Pak. Nah, kita bergantian. Ya, baik, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak sore hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat Bu Rumiati. Alhamdulillah. Bagaimana dengan anak-anak Bapak di kelas? Mereka apakah aman? Atau ada sedikit masalah, Pak? Untuk sekarang ini Bu Rumiati, saya sedikit ada persoalan atau dibilang kewalahan lah sedikit menghadapi perilaku anak, yaitu tentang setiap saya masuk kelas itu saya sering melihat sampah bertebaran di bawah meja anak, kadang-kadang mejanya bertebaran, dan juga ada juga anak-anak itu kita masuk duluan, kita istilahnya kita menunggu duluan di dalam kelas. Nah, inilah persoalannya. Jadi tentang kedisiplinan dan tentang menjaga kebersihan anak itu agak kurang, Bu Rumiati. Karena sudah pernah juga saya sampaikan, jaga kebersihan di kelas, masuklah tepat waktu. Hal inilah sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi saya ingin berbagi atau bercerita atau curhat kepada Bu Rumiati. Itu Bu Rumiati. Jadi sore ini Bapak ingin hambatan Bapak dalam masalah kesepakatan kelas ya Pak. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita di sore hari ini, Pak? Yang bisa saya nantinya, harapan saya ke depan setelah ini, hendaknya peserta didik saya bisa menjaga kebersihan di dalam kelas, mungkin bisa dia tepat waktu, istilahnya disiplinnya terjaga lah begitu, Bu Rumiati. Jadi pada sore hari ini saya ambil dari apa yang Bapak ucapkan tadi, ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan Bapak ya Pak, yaitu mengenai sampah yang bertebaran di kelas. Terus kebanyakan dari anak-anak itu kurang menyadari ya Pak tentang cara mereka itu menjaga kebersihan. Ya itu Pak. Itu masalah Bapak Pak sore hari ini. Iya. Terus menurut pengamatan Bapak, kira-kira menurut pengamatan Bapak, siswa yang berhasil dalam menjaga kebersihan itu seperti apa, Pak? Apa Bu Rumiati kurang jelas? Menurut pengamatan Bapak, siswa yang berhasil itu dalam menjaga kesepakatan kelas itu atau dalam belajar mengajar itu kira-kira seperti saya ulangi lagi ya Pak. Menurut pengamatan Bapak itu, siswa yang berhasil dalam belajar menjaga kebersihan itu seperti apa, Pak? Oh gitu. Kalau menurut siswa yang berhasil menjaga kebersihan kelas itu adalah siswa yang sudah menyadari kalau seandainya di dalam kelas itu tidak ada lagi siswa yang makan dan membuang sampah di bawah mejanya atau sembarangannya. Artinya siswa ini bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu menurut saya kalau anak itu sudah berhasil dalam menjaga kebersihan. Dan juga tentang disiplin tepat waktu ini, tentu anak bukan guru lagi yang menunggu di dalam kelas. Hendaknya siswa yang menunggu guru di dalam kelas dan guru sudah mendapati anak duduk di dalam kelas waktu guru memasuki kelasnya. Itu Bu Rumiati.
Jadi siswa yang rajin menurut Bapak itu adalah siswa yang menyadari atas kesepakatan kelas dan siswa yang Ya. menunggu gurunya di kelas ya Pak? Iya. Ah, Ya, Bu jadi kalau Rimati. siswa seperti itu dikatakan ideal nilainya 10. Jadi kalau dinilai dari siswa Bapak itu berada di level berapa Bapak? Kalau nilai anak Bapak itu 1 sampai 10. Kalau sekarang ini Bu Rumiati baru bisa saya mengatakan sekitar 5 lah baru. Level 5 baru. Hendaknya anak itu minimal nanti bisa mencapai nilai 7 atau 8. Itu sudah bagus, oke. Walaupun tidak sempurna, ya 10 kan. Kalau kondisi 10 susah ya Pak, karena siswa Bapak itu kurang menyadari dari kesepakatan kelas tadi ya Pak, dan terus mereka tidak mau menunggu guru ya Pak. Jadi agar anak ini mencapai nilai 10 itu bagaimana Pak? Mencapai nilai 10. Iya. Ya memang tadi dikatakan untuk mencapai nilai 10 itu mungkin agak susah juga Bu Rumiati, tapi untuk mencapai nilai sekitar 7 mungkin atau 8 mungkin bisa kita melakukan beberapa kiat di situ. Yang pertama, kita selalu mengontrol. Karena anak ini kadang-kadang kalau kurang kontrol dari kita guru, anak ini kadang mungkin lupa dia. Ya. Nah, makanya nampak anak oleh kita membuang sampah, mungkin langsung kita tegur, atau mungkin ada peringatan bagi kita, tolong dibuang sampah anak ke dalam tong sampah, jangan buang lagi sampah sembarangan begitu. Dan juga setiap anak yang terlambat itu juga mungkin diperingati setiap kali dia melakukan keterlambatan. Besok jangan diulang lagi nak ya gitu. Itu kiat-kiatnya. Nah, kalau sering kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak seperti itu, insya Allah mungkin bisa berubah. Pak, adakah kendala Bapak dalam memberikan pembinaan tersebut Pak? Kalau pembinaan itu dilakukan di luar jam kita, karena ini di SMP Bu Rumiati kita kan mempunyai bidang studi. Nah, jadi kita bisa melaksanakan pembinaan itu tidak hanya terfokus kepada jam pelajaran kita saja. Mungkin di luar jam pelajaran kita nampak oleh kita, terlihat oleh kita anak ini membuang sampah, langsung kita tegur gitu. Nah, Allah mungkin bisa berubah. Nanti kalau ada anak itu, walaupun kita tidak mengajar di kelas itu, atau mungkin kita tidak ada jam mengajar, tapi waktu anak itu nampak terlambat dengan bidang studi lain, mungkin boleh juga kita sampaikan nasihat. Kok masih di luar jam sudah masuk jam pelajaran sudah masuk, sementara Ananda masih di luar. Dengan siapa Ananda belajar? Nah, untuk konfirmasinya. Nah, kalau dengan guru bidang studi lain, ya ibu gurunya sudah masuk kelas. Mengapa Anda masih di luar? Nah, kalau hal itu sering kita lakukan, mungkin setiap kita ada di luar, anak itu terlambat, mungkin dia akan cepat-cepat berubah begitu. Kadang-kadang melihat kita saja, anak-anak itu dia cepat berusaha untuk masuk kelas. Ini apa Zejoninya sudah melihat ini gitu. Berarti sudah ada solusinya ya Pak dengan mengadakan yang namanya pembinaan ya Pak? Ya pembinaan secara seperti itu saja baru Bu Nemeti, tapi secara menyeluruhnya untuk secara tegas tidak. Cuman apabila kita lihat, cuma langsung kita tegur itu secara spontan begitu Bu Nemeti. Apakah itu mengurangi hambatannya Pak? Kalau menurut saya hambatan itu selagi kita guru atau mungkin bisa bekerja sama dengan guru lain atau seide dengan guru-guru lain atau sama-sama lah begitu, bukan Pak Zejoni saja yang melihat lalu Pak Zejoni yang negur, tapi guru lain melihat tapi tidak negur, itu juga apa. Tapi kalau menurut saya kata guru sama-sama punya komitmen. Kalau ada anak terlambat, langsung ditegur. Kalau ada anak membuang sampah nampak sembarangan, langsung diarahkan di mana tempat membuang sampah seharusnya. Nah, kalau hal itu kita semua guru sudah bekerja sama sebaik-baiknya, insya Allah anak-anak kita bisa akan berubah.
Sebab saya sudah coba sedikit baru Bu Ameti. Nah itu. Apakah Bapak ada menemui kendala dalam pembinaan ini Pak, ataukah ini pertama kali Bapak melakukan pembinaan terhadap siswa? Pembinaan seperti ini sudah sering saya lakukan, ya, sudah sering saya lakukan, cuman tidak bersama-sama dengan guru lain, hanya individu saja atau inisiatif saya saja. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, kalau bisa guru yang lain, gitu. Oh, berarti tidak ada ya Pak yang membantu Bapak dalam pembinaan ini? Ya kadang-kadang kalau membantu ada satu-satu, tapi kalau kita bilang tidak membantu, tidak mungkin juga, ada juga membantu. Tapi komitmen itu yang perlu, yang merasa terhalangnya adalah tentang komitmen kita bersama itu. Berapa waktu lama untuk mewujudkan dalam pembinaan ini Pak? Kalau saya sudah sampaikan ini kepada kepala sekolah, itu bagaimana kalau kita adakan rapat, adakan suatu kesepakatan, ini khusus guru saja, supaya anak kita bisa berubah. Nah, hal ini, insya Allah saya sudah berjanji dengan kepala sekolah, dalam minggu depan, pada hari Sabtu biasanya kami jam pelajaran itu longgar, maka kegiatan ekskulnya hari Sabtu. Nah, setelah jam pulang nanti ada rapat sedikit. Jadi briefing sedikit saja dengan kepala sekolah tentang itu. Oke. Berarti 1 minggu lagi ya Pak? Iya. Berarti hanya sesama guru, beberapa guru aja Pak? Iya. Iya, guru dengan kepala sekolah juga gitu. Kira-kira berapa orang yang bisa Bapak ajak? 1 orang, 2 orang, atau berapa orang Pak? Ya, kalau seandainya kita mengajak, mungkin bisa kita ajak semuanya. Tapi itu tergantung lagi komitmen guru masing-masing. Ya, kalau untuk mengajak di forum kita bisa ngajak. Nanti kita jelaskan bagaimana tujuan kegiatan, tentang kebersihan, tentang disiplin anak dan sebagainya begitu. Oh iya. Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari solusi ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal kita? Ya, sebenarnya dari awal saya juga agak bingung sedikit, tapi karena dengan coaching dengan ibu, ya akhirnya bisa saya mencarikan solusi sendiri begitu. Nah, mungkin inisiatif yang saya lakukan selama ini saya agak pesimis sedikit. Mengapa kok tidak ada harapan, kok tidak ada keinginan guru lain untuk menjaganya, ya, mendisiplinkan anak. Nah, karena ibu sudah mengcoaching saya, nah ada juga inisiatif bagi saya. Dan saya sampaikan kepada kepala sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya setelah pertemuan nanti dengan kepala sekolah, guru-guru lain, insya Allah mungkin ada kemajuan begitu. Oke Pak, kita di sesi akhir ya Pak. Bagaimana dengan perasaan Bapak sekarang? Ya, pada awalnya saya istilahnya buntu begitu Bu Romiati, buntu atau tadi sama pesimis saya pesimis, rasanya tidak ada yang bisa membantu ya dengan coaching dengan Bu Romiati, ada saja jalannya gitu. Insya Allah terwujud kegiatannya. Ya. Tadi 1 minggu lagi kan ya Pak? 1 minggu lagi ya Pak? Ya, insya Allah. 1 minggu lagi kita akan bertemu. Saya akan bertanyakan lagi kepada Bapak, kira-kira sudah adakah perubahannya atau sudah ada jalan dari yang Bapak sampaikan tadi, solusi tadi? Ya. Oke, Bu Ramiti. Baik Pak, sampai di sini dulu sesi pertemuan kita. Kalau ada salah dan apanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rumiati coachingnya. Iya Pak, sama-sama Pak.